Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia, Transformasi LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo Batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Fatmin Lamatenggo, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 4 Gorontalo Utara. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia, Transformasi Batch 3 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 2572250152. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja UKM PPG Batch 3 tahun 2025 pada materi memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain di kelas 11 dan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya, dan selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Sekian, wabillahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Iya. Pada pagi hari ini, sebelum kita memulai aktivitas kita sehari-hari seperti biasanya, kita sebagai hamba Allah patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, syukur kita akan kita kemas dalam doa. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa mulai. Iya, selesai. Selanjutnya, Ibu akan mengambil absen atau mengecek absen. Kira-kira ada yang tidak sekolah? Alhamdulillah, ada semua. Alhamdulillah. Ya, untuk proses pembelajaran pada pagi hari ini, sebelum kita belajar, Ibu akan memberikan motivasi kepada anak-anak agar dalam proses pembelajaran nanti anak-anak semangat. Ya, jadi Ibu akan tampilkan ice breaking. Jadi adik-adik silakan berdiri. Ya, silakan duduk kembali. Sudah semangat? Ya, untuk materi pada pagi hari ini, itu kita sudah masuk di bab 2, yaitu memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain. Sebelum ke materi ini, saya akan bertanya, apakah masih ingat materi minggu kemarin? Kira-kira siapa yang ingat materi minggu kemarin? Siap saya, Ibu. Ya. Jadi materi minggu kemarin yaitu berpikir kritis dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, tepuk tangan dulu. Ya. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan satu buah gambar. Jadi di sini ada yang bisa
menjelaskan kepada Ibu kira-kira ini gambar apa? Saya. Ya, coba. Jadi menurut saya gambar ini menunjukkan tentang memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain. Ya, tepuk tangan. Ya, benar. Ya. Ibu akan menampilkan PowerPoint, ya. Ini tentang materi kita hari ini, yaitu memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutup aib orang lain, ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik diharapkan dapat, ya, menganalisis cabang iman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain. Mempresentasikan tentang memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutup aib orang lain, sehingga dapat meyakini bahwa cabang iman ini tersebut adalah bagian dari ajaran agama, membiasakan sikap tanggung jawab, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, dan memelihara lisan, kemudian menutup aib orang lain. Janji adalah kesepakatan atau kesepahaman antara seseorang dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Menepati janji merupakan cabang iman yang berkaitan dengan hati. Memenuhi janji merupakan kewajiban dan menjadi tanda orang itu beriman atau tidak. Contoh, berjanji dengan Allah, ya, berjanji dengan Allah, contoh kecilnya saja, misalnya, ya Allah, dia bilang, saya insya Allah ketika nanti mendapat ranking, saya akan sholat. Kita pindah ke mensyukuri nikmat. Ada dua kata dasar yang digunakan, yaitu syukur dan nikmat. Nah, syukur secara bahasa artinya berterima kasih. Sementara makna dari nikmat menurut bahasa adalah pemberian anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, mensyukuri nikmat Allah mensyukuri nikmat adalah berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Sebagai seorang hamba yang bersyukur, kita wajib selalu taat kepada Allah dengan cara mematuhi segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Jadi seperti yang ini, kita perlu bersyukur atas nikmat apa saja. Sekecil apapun nikmat yang diberikan oleh Allah, kita harus syukuri. Ya, perlu disyukuri itu. Karena masih banyak orang lain yang menderita daripada kita, ya. Pindah ke memelihara lisan. Lisan atau lidah merupakan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Manusia wajib memeliharanya dari dosa dan kemaksiatan, menjaganya dari ucapan-ucapan yang bisa menimbulkan penyesalan, perselisihan, dan kerugian. Contoh, lisan. Ini lisan kalau kita tidak jaga, maka akan menjadi malapetaka buat kita, ya. Contoh, ada yang bisa memberikan contoh sama Ibu menjaga lisan yang baik itu seperti apa? Saya Ibu. Contohnya Ibu dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak boleh menceritakan keburukan orang lain. Ya, ya itu. Ada lagi yang bisa memberikan contoh kecil kepada Ibu? Menjaga lisan itu seperti apa? Saya contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita harus memilih kata-kata yang kita keluarkan. Artinya setiap apa yang kita katakan kepada seseorang harus kita jaga hati seseorang tersebut, jangan sampai menusuk hatinya, Ibu. Itu contohnya. Iya, benar. Tepuk tangan dulu. Ya. Kita pindah ke menutup aib orang lain, ya. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah mengguncing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, ya. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha Penyayang. Ini arti ini ada di Quran surat Al-Hujurat ayat 12, ya. Jadi menjaga aib orang lain itu sangat penting, dan jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Kita harus introspeksi diri, ya. Apakah kita punya aib atau tidak, ya? Kalau kita tidak punya aib, ya bolehlah, silakan. Tapi lebih baiknya
Meskipun kita tidak punya aib, jangan ya. Karena sesama manusia tidak mungkin tidak ada manusia yang tidak punya aib. Ya. Cuman aib ini masih disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah dikeluarkan, bersyukurlah dia sudah dikeluarkan aibnya. Untuk dia introspeksi diri dan bertaubat. Ya. Tapi kalau orang yang belum diperlihatkan oleh Allah aibnya, jaga dengan baik, ya. Materi sudah selesai tentang materinya adalah memenuhi janji, mensyukuri nikmat, kemudian memelihara lisan dan menutup aib orang lain. Kira-kira siapa yang sudah paham dengan materi yang sudah Ibu jelaskan tadi? Apakah ada yang belum paham? Paham. Iya. Kira-kira siapa di antara kalian yang paham dengan memenuhi janji? Dia belajar Oke, tepuk tangan. Ya. Kemudian yang berikut, yang sudah paham tentang mensyukuri nikmat. Ya, silakan. Yang saya pahami tentang mensyukuri nikmat yaitu menghargai segala ketentuan yang diberikan Allah. Contohnya, berterima kasih melalui lisan, seperti mengucapkan alhamdulillah. Nah, oke, ya. Ya, selanjutnya kira-kira ada yang paham atau sudah memahami tentang memelihara lisan? Nah, iya. Berdiri. Jadi, menjaga lisan artinya berhati-hati ketika berbicara. Ya. Jadi, memilih setiap kata-kata akan keluar dari mulut kita, menjaga bahwa perkataan tersebut tidak dapat menyakiti hati orang lain. Iya. Contohnya Ibu, ketika saya berbicara dengan Teh Ical, saya memilih setiap perkataan yang saya keluarkan agar tidak menyakiti hati beliau. Ya, itu contoh memelihara lisan. Nah, terakhir yang bisa menjelaskan ke Ibu bahwa Ibu saya sudah paham tentang cara menjaga aib orang lain atau menutupi aib orang lain. Ada? Oke. Apika? Jadi menurut saya menutup aib orang lain itu dimana kita tidak membicarakan kekurangan ataupun masalah dari seseorang. Contohnya seperti misalnya saya mengetahui tentang keburukan atau kesalahan orang lain, saya akan untuk diam dan tidak membicarakan kepada orang lain. Oke, ya. Terima kasih. Jadi alhamdulillah materi pada pagi ini anak-anak sudah paham apa itu mensyukuri nikmat, memenuhi janji, kemudian mensyukuri nikmat, memelihara lisan dan menjaga atau menutup aib orang lain. Perhatikan di layar, Ibu akan menampilkan sebuah video yang ada kaitannya dengan memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan dan menjaga aib orang lain. Silakan lihat di video ini. Perhatikan baik-baik ya, ini satu video yang Ibu tampilkan. Soalnya tadi kami dengar dengan itu kamu suruh kalian sama orang di taman. No guys, itu apa yang cowok? Itulah sepenggalan video. Nah, intinya dari video tadi, ketika melihat sesuatu, apalagi kita sebagai pelajar, ketika melihat sesuatu, jangan dulu langsung percaya. Cari dulu apa yang harus kita percaya dari kalimat yang tadi ini, video tadi ini. Apakah ini benar yang disampaikan
atau salah. Jangan langsung menyebar fitnah, menyebar. Kemudian sekarang silakan bentuk kelompok. Satu kelompok itu minimal 4-5 orang ya. Silakan kelompok satu mana, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan. Silakan lengkapi alat tulis Anda di atas meja ya. Kemudian Ibu akan membagikan LKPD kelompok 1, ini kelompok 2. Perhatikan perintah ya. Silahkan kalian baca tugas yang ada di LKPD, diskusikan bersama teman sekelompok Anda ya. Diisi di lembar sebelah kertas yang kosong jawaban yang diperintahkan pada LKPD tersebut. Sebelum mengerjakan LKPD, biar semangat mengerjakannya, kita ice breaking dulu ya. Silakan berdiri ya, semangat. Sayang. Ya. Diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Sudah, iya. Ya, silakan duduk kembali. Oke, seperti yang Ibu sudah nyanyikan tadi, silahkan kalian untuk mengerjakan LKPD. Silakan kerjakan secara bergotong royong di kelompok artinya ya. Silakan. Iya. Sesuai perintah ya. Ya, ini ya. Baca berulang-ulang dulu soalnya. Kemudian setelah itu silakan ditulis jawabannya ya. Masing-masing kelompok berdiskusi ya, apa jawaban yang benar untuk dilampirkan di LKPD ya. Ya, silahkan. Sesama kelompok harus berdiskusi ya. Silakan jawaban apa yang benar. Ada juga lembar yang kosong di belakang. Ya, berikan contoh yang konkret ya. Ya, silakan berdiskusi, tidak apa-apa. Kerja kelompok seperti ini kalau kemudian itu dia menyelesaikan masalah. Ketika Anda punya masalah, Anda sendiri bisa menyelesaikannya dengan baik. Jadi silakan berdiskusi, artinya kerja bersama atau gotong royong ya. Silakan kalau ada di Pamela ada ada ide atau saran, begini jawabannya, silakan dirembuk bersama atau didiskusikan bersama ya. Ya, karena sudah selesai, silakan setiap kelompok dapat mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas, dan kemudian ketika ada kelompok yang sedang mempresentasi, kelompok lain bisa menanggapi ya ketika apa yang dipresentasikan di depan.
Jadi silakan saya awali dengan kelompok 1. Silakan kelompok 1 dapat mempresentasikan di depan kelas hasil kerjanya LKPD ya, lembar kerja. Silakan maju ke depan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan mempresentasikan hasil kerja lembar kerja siswa yang akan dibacakan oleh rekan saya Alia Jana Mokili. Janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Memenuhi janji berarti melaksanakan janji yang pernah diucapkan dan merupakan salah satu sifat terpuji yang harus dimiliki oleh orang beriman. Contoh menepati janji dalam kehidupan sehari-hari yakni menepati janji ketika. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Teman-teman, apakah ada pertanyaan atau sanggahan? Kami persilakan. Ya. Oke, disilakan yang kelompok yang akan menanggapi. Apa akibat orang yang mengingkar janji? Terima kasih. Orang yang ingkar janji, yang pertama, tentu saja akan dijauhi oleh teman atau masyarakat sekitar. Kedua, tidak akan mendapatkan. Presentasi kita sampai di sini. Saya Aldianto Naimilo sebagai moderator pada hari ini pamit undur diri dan saya akan akhiri dengan pantun Ayu Ting Ting makan kepiting, thank you for everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu. Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk kembali. Lanjut kelompok 2. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas diskusi kami yang akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Pamela Asma Eksan. Jadi, mensyukuri nikmat adalah sikap berterima kasih atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak akan pernah terlepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan dapat mensyukurinya. Contohnya, ketika kita hendak pergi ke sekolah, orang tua kita memberikan jajan sebanyak 20.000. Hal tersebut harus kita syukuri karena banyak orang di luar sana yang tidak membawa uang jajan ke sekolah. Baik, jadi itulah hasil diskusi kami. Sekarang kami membuka sesi tanya jawab pada kelompok lain. Jika ada pertanyaan, silakan. Positif dari mensyukuri nikmat. Terima kasih atas pertanyaan. Akan melimpahkan gandakan nikmat yang telah diberikan kepada hambanya yang mau bersyukur sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mau bersyukur. Yang kedua, mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Yang ketiga, meningkatkan keimanan. Yang keempat, Jika sudah tidak ada, saya tutup presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Ya. Ya, sudah ya? Ya. Ketika sudah dibagikan LKPD, lalu di setiap kelompok sudah menyelesaikan tugasnya masing-masing. Sekarang Ibu bertanya sekali lagi, apakah masih ada peserta didik yang belum paham dengan materi tadi? Yang sudah Ibu jelaskan tadi? Sudah? Semua sudah paham? Ya, baik. Selanjutnya kita akan beralih ke evaluasi. Tapi sebelum evaluasi kita laksanakan, coba berdiri dulu, ya. Lebih semangat lagi, ya. Ya. Ikuti ya. Iya. Oke, silakan duduk kembali, ya. Sekarang kita pindah ke evaluasi. Evaluasi ini berbentuk objektif
tapi menggunakan aplikasi Quizzes. Jadi silakan ambil HP masing-masing ya. Kemudian perhatikan ke depan. Silakan join. Buka Chrome. Ini evaluasi berbasis Quizzes ya. Objektif 10 nomor. Sekarang Ibu klik start. Baca baik-baik soal. Ini yang nilainya tinggi ya. Ya, setelah selesai evaluasi, selanjutnya Ibu akan menyampaikan tentang KKTP, yaitu kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang sudah dilaksanakan tadi itu evaluasi, sudah dilihat sendiri hasil ya. Jadi alhamdulillah semua nilainya bagus ya. Ya. Sekali lagi bertanya ya, kira-kira pada materi tadi semuanya sudah paham? Apakah proses pembelajaran kita menyenangkan? Ya. Kira-kira satu saja, kira-kira apa yang lebih kalian merasa nyaman ketika dalam proses tadi pembelajaran tadi? Yang kalian pikir kayaknya ini unik. Ya, ya, Quizzes? Ya. Nah, biar kalian senang, merasa nyaman, merasa menyenangkan, maka Ibu ambil evaluasi itu berbasis aplikasi Quizzes ya. Ya. Jadi menyenangkan ya? Ya. Ketika Anda merasa nyaman atau menyenangkan, kira-kira ada siswa yang bisa memberikan refleksi ketika pembelajaran hari ini yang seperti kalian katakan bahwa menyenangkan. Ada yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran hari ini? Silakan Pak Mela. Jadi sebagai seorang muslim yang baik, kita juga harus menggunakan anggota tubuh kita sebagaimana fungsinya. Oke, ya. Jadi Ibu simpulkan kembali bahwa kita sebagai manusia yang pertama harus bisa memenuhi janji, bagaimana kita tidak pernah mengingkari janji, ketika berjanji ya dipenuhi ya. Kemudian mensyukuri nikmat, segala apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harus kita syukuri sekecil apapun itu ya. Kemudian memelihara lisan ya. Kita harus bisa menjaga lisan, karena lisan ini kalau kita salah gunakan akan berdampak ya tidak baik kepada kita. Kemudian yang terakhir adalah bisa menjaga atau menutup aib orang lain, seperti yang sudah kita pelajari tadi sebelumnya ya. Nah, sekarang yang terakhir adalah Ibu akan menyampaikan materi berikutnya. Pertemuan selanjutnya kita akan masuk pada bab 3, yaitu menghindari perkelahian antar pelajar, kemudian menjauhi minuman keras dan menjauhi narkoba ya. Oke, itu materi pertemuan yang akan datang di bab 3 nanti.
Insya Allah kita semua sehat. Dan yang terakhir adalah penutup, yaitu doa. Ya, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, jangan lupa kita berdoa. Silakan Ketua Kelas untuk memimpin doa penutup. Setelah kita belajar, marilah sama-sama kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi amal yang terbaik untuk kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Dengan berakhirnya doa, penutup doa, maka rangkaian pembelajaran pada hari ini Ibu nyatakan selesai. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.